Halo pemirsa, kembali bersama saya Muhammad Fadil Mauludi untuk TPDP News. Saat ini saya sedang berada di SD Advent Bandung, tempat bersekolah sekaligus tempat tinggal dari salah satu penerima bantuan pendidikan TPDP GKI Maulana Yusuf Bandung. Namanya Antonio. Bagaimana cerita Antonio? Mari ikut saya. Antonio adalah anak keempat dari 6 bersaudara yang kini masih duduk di bangku sekolah dasar. Ia hidup bersama ibunya, yang hanyalah seorang penjaga sekolah. Pendapatan ibunya tidaklah cukup untuk memenuhi semua kebutuhan mereka, karena ibunya adalah orang tua tunggal dan harus menghidupi ke-6 anaknya. Apa kabar Ibu Reta? Apa kabar Antonio? Baik. Oke, Antonio sekarang kelas berapa ya? Kelas 4 ya? Kelas 4. 2 tahun lagi masuk SMP ya. Udah kebayang belum cita-citanya mau ke SMP mana? Di sini ya, di sini lagi. Pengennya di sini juga? Iya. Ya, oke. Memang Antonio dari kelas 1 udah sekolah di SD Advent ini ya, Bu? Sudah. Ya. Dari kelas 1 dia sudah sekolah di perguruan Advent, Pak. Advent ya. Gimana selama ini dari kelas 1 sampai kelas 4 Antonio bisa ikut pelajaran dengan baik? Puji Tuhan, Pak. Ya, dalam kelasnya dia bisa dibilang anak yang lebih unggul dari teman-temannya gitu, Pak. Puji Tuhannya, ya masih bisa mengikuti pelajaran yang dikasih oleh gurunya, Pak. Gitu. Nggak ada pelajaran yang susah ya, Antonio? Nggak ada ya, bisa semua ya. Rapotnya bagus kan? Lumayan bagus ya. Oke. Harus dipertahankan ya, kalau bisa ditingkatkan. Gitu. Oke. Ya. Kalau selain kegiatan di sekolah, belajar di sekolah, kegiatan Antonio selain itu ada apa aja? Tidak ada sih, Pak. Ada. Karena kebetulan SD di sini eskulnya belum ada. Jadi mereka dari hari Senin sampai hari Jumat itu ya full belajar materi di sekolah saja. Kalau eskul di luar, Antonio belum mengikuti satu pun. Iya, belum ada. Oke, berarti waktunya memang hanya untuk belajar ya, dan jangan nggak mau bantu ibu ya. Harus mau bantu ibu ya. Kalau bantu pasti bantu di dalam sekolah. Mohon maaf Ibu Reta memang tinggal di sini juga ya, di sekolah Advent ya. Tinggal di sekolah ini, Pak. Gitu. Kalau boleh tahu Ibu Reta berprofesi sebagai apa, Bu? Saya di sini berprofesi sebagai bagian kebersihan sekaligus jaga sekolah. Jaga sekolah. Iya. Ya. Hanya ibu dan anak-anak ya. Kakaknya Antonio dan adiknya Antonio. Adiknya, abangnya sama adiknya. Iya. Ya berarti. Mohon maaf ya Ibu, kalau untuk penghasilan per bulan mencukupi untuk biaya sekolah dan biaya sehari-hari? Kalau untuk biaya sekolah pasti tidak lah, Pak. Tidak. Pasti tidak, karena anak saya kan yang sekolah di sini sudah 4 orang dan semuanya bayar uang sekolah. Kalau hanya dari gaji yang saya dapat dari sekolah ini pasti tidak cukup. Tapi kalau untuk kebutuhan kami sehari-hari cukup, puji Tuhan cukup. Dari gaji saya di sini untuk kebutuhan sehari-hari, puji Tuhan cukup. Kalau Antonio berarti berapa bersaudara ya, Bu? 6. Ada 6 bersaudara ya. Antonio ini yang nomor yang keempat. Anak yang keempat berarti ya. Kakak-kakaknya udah ada yang kuliah ya, atau? Anak yang paling besar lagi kuliah di Udayana, mau masuk semester 4 sekarang. Yang abangnya yang kedua kelas 10 ambil jurusan IPA, abangnya yang ketiga kelas 8. Iya, oke. Kalau dari sekolah sendiri ya Bu ya, mohon maaf mau bertanya, ada kebijakan untuk biaya sekolah untuk Antonio atau bagaimana untuk biaya SPP dan lain-lain? Kalau dari sekolah itu seperti tadi yang saya bilang, di sekolah ini ada 3 kriteria sekolah. Yang paling murah itu ya anak saya gitu, di kriteria yang ketiga lah, anak saya. Itu mungkin kebijakan dari sekolah. Nah, tapi dari gereja ada juga bantuannya, nggak apa-apa kan Pak disebutnya. Tapi selama ini Antonio dibantu dari
gereja dan orang yang tergerak hatinya gitu Iya. selama ini Hmm. gitu. Kalau dari sekolah cuman di kriteria yang ketiga itu yang bisa dibantu gitu, pengurangan uang sekolahnya aja, yang dari normalnya dibikinlah yang paling murah uang sekolah anak-anak saya gitu, Pak. Puji Tuhan masih ada keringanan-keringanan Ibu ya. Masih. Baik. Ya. Ibu Reta dan Antonio juga menerima bantuan dari TPDP GKI Maulana Yusuf Ibu ya untuk tahun ajaran ini. Sudah. Ya. Sudah. Mungkin kira-kira apakah mencukupi Bu bisa untuk membantu biaya pendidikan Antonio? Oh, sangat membantu, terbantu untuk uang sekolah Antonio. Kemarin Ibu yang mengantar sini langsung ketemu sama kasir dan bendahara kami, ya puji Tuhan. Jadi uang sekolah Antonio sudah terlunasi kemarin. Iya, nah puji Tuhan sudah terlunasi kemarin uang sekolah si Antonio. Ya. Ada harapan dari Bu Reta kira-kira ada kebutuhan lain yang belum tercukupi dari Antonio atau adik-adiknya Antonio? Seperti yang saya ceritakan tadi ke Ibu, abangnya yang 3 yang di atasnya puji Tuhan sudah punya donatur itu pribadi, jadi sama sekali saya tidak lagi memikirkan uang sekolahnya untuk abangnya yang SMA sama SMP. Tapi adiknya yang di bawahnya ini yang emang sih baru 1 yang TK ya Pak ya. Kalau yang bungsu belum sekolah, masih umur 4 tahun. Pangai bungsu itu TK sekarang, nanti bulan Juli mau masuk SD. Nah, itu belum ada sih sampai sekarang yang TK lah, yang sekolah itu belum ada sih, maksudnya yang menjadi donaturnya. Cuman baru dari gereja gitu, karena kita juga ada bantuan diakon dari gereja khusus pendidikan gitu ya. Baru dari diakon pendidikan gereja aja sih yang membantu sejauh ini adiknya gitu, Pak ya. Oke. Mungkin ke Antonio dulu ya sebentar. Antonio, cita-citanya mau jadi apa? Yang kebayang sekarang? Belum kebayang ya. Mau jadi presiden nggak? Enggak ya? Mau jadi dokter? Enggak ya? Atau belum tahu ya? Ya. Yang penting Antonio belajar yang rajin dulu sekarang ya. Jadi nanti bisa pilih cita-citanya mau jadi apa gitu. Ya, biar bisa bantu ibu juga, bisa bantu adik-adik ya. Gitu. Oke. Mungkin masih panjang ya pendidikan untuk Antonio gitu ya, dan kita mengharapkan cita-cita yang setinggi langit ya, menggantungkan cita-cita ya, kalau bisa setiap orang tua ingin anaknya lebih tinggi. Ya, kalau bisa Antonio juga mengenyam pendidikan setinggi-tingginya gitu. Amin. Ya, gitu. Ya, mudah-mudahan selalu ada bantuan untuk biaya pendidikan Antonio, dan bantuan yang selama ini diberikan juga cukup untuk kegiatan pendidikannya Antonio. Gitu. Ya, gitu. Ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada tim pelayanan diakonia pendidikan, kepada jemaat GKI Maulana Yusuf? Boleh. Ada, sangat ada. Ya, terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Ibu yang sekarang datang untuk melihat kami, dan juga untuk semua jemaat GKI Yusuf Maulana ya Pak ya. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk Bapak Ibu dan saudara semua yang sudah berkenan membantu meringankan uang sekolah anak kami Antonio. Kami sebagai orang tua, tepatnya saya sendiri sebagai orang tua single parent untuk ke-6 anak saya, sangat bersyukur sama Tuhan. Ternyata Tuhan baik sama kami. Dari mana aja Tuhan bisa menggerakkan hati setiap manusia untuk membantu pendidikan anak-anak saya. Saya sebagai orang tua Antonio hanya bisa mengucapkan terima kasih dan mendoakan seluruh Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami yang ada di jemaat GKI Yusuf Maulana. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membalas semua baik
kebaikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Semoga Tuhan memberikan kesehatan dan berkat yang berlimpah untuk semua saudara dan Bapak Ibu kami yang ada di Jemaat GKI Yusuf Maulana. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Ibu Reta. Semoga Ibu Reta juga selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa terus membantu anak-anaknya, Kak Antonio dan kakak-kakaknya, adik-adiknya untuk mencapai cita-citanya. Amin. Ya. Amin. Antonio juga rajin belajar ya, Ya, Pak. pintar ya. Iya, Pak. Gitu. Ya. Nanti kalau Ibu butuh bantuan, jangan nolak ya, harus dibantu ibunya ya. Terima kasih Bu Reta dan Antonio, terima kasih ya untuk waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi untuk kesempatan yang lain. Baik pemirsa, betapa pentingnya pendidikan dalam kehidupan kita. Dengan pendidikan, adik-adik kita bisa mengenal dirinya dan mengetahui potensi terbesarnya agar bisa dikembangkan dan mencapai cita-citanya. Dan untuk itu, saat ini saya sedang bersama dengan perwakilan dari TPDP GKI Maulana Yusuf Bandung, Ibu Eli. Selamat siang Ibu Eli. Selamat siang Mas Fadil. Baik, Ibu Eli, mungkin ada yang ingin disampaikan tentang kegiatan TPDP kepada Jemaat GKI Maulana Yusuf? Iya, kami dari tim pelayanan Diakonia Pendidikan GKI Maulana Yusuf tetap menerima uluran tangan dari jemaat dan simpatisan yang ingin membantu adik-adik kita yang masih membutuhkan biaya pendidikan. Dan kami juga tetap berkomitmen bahwa kami akan menjadi perpanjangan tangan supaya lebih banyak lagi membantu adik-adik kita yang masih kekurangan dan membutuhkan biaya pendidikan. Baik, terima kasih Ibu Eli untuk penjelasannya. Sama-sama Mas Fadil. Pemirsa, seperti yang dikatakan oleh Ibu Eli, begitu banyak uluran tangan dari Anda yang sudah membantu banyak sekali adik-adik kita yang terkendala dalam biaya pendidikan dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Dan kami berharap lebih banyak lagi uluran tangan dari Anda agar lebih banyak lagi adik-adik kita yang bisa terbantu biaya pendidikannya. Siapa saja mereka? Kita simak ceritanya minggu depan. Saya Muhammad Fadil Mauludi melaporkan untuk TPDP News. Sampai jumpa.